bersama-sama katakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga. Dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat suaramu naikkan pujian. Puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga. Dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Hey, oh, Tuhan baik. Halo Jemaat GKJ Season City dan anak muda dimanapun Anda berada. Welcome back to Talk Show Night with Jesus malam hari ini. Dan malam hari ini kita punya satu pembicaraan yang menarik sekali. Hot issue anak-anak muda, yaitu bicara soal feeling insecure. Dan malam hari ini saya tidak sendiri karena saya sudah berada bersama 3 narasumber di studio ini. Yaitu yang pertama, Gembala Sidang kita yang sudah tidak asing lagi, Pak Pierre Tilaar. Selamat malam Pak. Selamat malam. Senang sekali boleh Halo. berjumpa kembali bersama kita di studio. Dan di samping Pak Pierre ada seorang pemudi dan seorang mahasiswi yaitu Merin Natalia. Hai Mer. Hai malam semuanya. Apa kabarnya? Baik. Ya. Dan juga di samping Merin ada seorang BPJ muda dan juga seorang bisnismen muda yaitu Ko Juniusko. Selamat malam. Ya, malam semuanya. Apa kabar? Kabar baik Kak. Ya, puji Tuhan. Dan malam hari ini teman-teman dan rekan-rekan dimanapun Anda berada, kita ada satu tema yang akan kita bicarakan. Yaitu apa? Feeling insecure? Tidak lagi. Yoi, kayak gitu. Jadi malam hari ini kita mau bicara soal feeling insecure. Semua orang mengalami insecure, benar ya? Semua orang mengalami insecure dan yang hadir malam ini pun juga adalah orang-orang survivor dari feeling insecure itu. Dan semua orang mengalami feeling insecure. Bahkan saking insecure-nya ada orang yang kemudian bunuh diri. Kasihan sekali. Apalagi di dunia yang mengutamakan keutamaan fisik, penampilan, dan narsis luar biasa.
banyak orang jatuh di dalam feeling insecure yang tidak terobati. Dan juga banyak orang yang tidak berani membicarakan soal feeling insecure. Karena membicarakan kekurangan itu tidak menyenangkan. Tetapi sebenarnya mungkin rekan-rekan juga setuju bahwa insecure itu harus dibicarakan, bukan? Dan malam hari ini kami mau bersama teman-teman yang nonton, kita mau bahas soal insecure. Dia harus dibahas. Karena dengan begitu kita akan membukakan pikiran kita untuk mengalami satu pembaharuan yang baru. Yang pasti kita akan dilengkapi oleh firman Tuhan yang membebaskan kita. Nah langsung saja, Pak Pierre, sebenarnya feeling insecure itu apa sih Pak? Ya, feeling insecure itu adalah perasaan tidak aman yang dapat terjadi pada setiap orang. Setiap Jadi, orang, Pak. baik muda, tua, dimanapun dia berada, baik di kota Ya. maupun desa ya. Nah, ketidakamanan ini bisa terjadi saat kita merasa khawatir, malu, dan tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Nah, saat orang hidup dalam ketidakamanan, orang cenderung merasakan ketakutan dalam hal apapun. Contoh nih, Aha. takut berbicara dengan orang lain, takut untuk meluapkan apa yang sedang terjadi pada dirinya atau mengungkapkan sesuatu yang terjadi pada dirinya. Nah, salah satu alasan yang menyebabkan orang merasa tidak aman adalah mereka menilai diri mereka itu terlalu kecil, terlalu rendah, terlalu hina mungkin atau tidak berarti apa-apa. Demikian. Oh, iya. Jadi itu feeling insecure ya Pak. Ya? Betul. Merasa tidak aman, kemudian takut ini dan sebagainya, tidak Ya. percaya diri. Apalagi Pak? Ya, saat kita tidak merasa percaya diri atau saat kita mengalami yang namanya insecurity atau insekuritas ini, maka kita bisa cenderung melihat pada bentuk diri kita, penampilan fisik, bahkan kemampuan-kemampuan kita yang mungkin kurang ketika kita bandingkan dengan orang lain, maka hal itu membuat akhirnya kita merasa ya udahlah kalau begitu aku memang tidak perlu hadir di halayak ramai, aku tidak perlu menampilkan atau menampakkan diriku, menunjukkan kemampuanku dan lain sebagainya. Nah, situasi seperti ini dapat membuat remaja pada umumnya atau anak muda pada umumnya depresi yang berlebihan ya. Sehingga memicu adanya gangguan bahkan sampai pada gangguan kejiwaan. Wow. Ini yang sudah parah sekali. Mengerikan. Itu tadi yang dikatakan sampai bisa bunuh diri. Ya, Betul. ya. Jadi begitu mengerikannya feeling insecure itu Betul. ya. Nah, dari sisi teman-teman nih, kaum muda nih, pernah mengalami insecure? Boleh cerita sedikit dari Ko Junius mungkin? Tentu pernah sih Kak. Mungkin bagi teman-teman yang kayak ngomong di depan kamera begini mungkin udah kayak hal biasa, tapi bagi saya mungkin secara pribadi ini sebuah mujizat buat saya bisa ngomong seperti ini. Oke. Ya. Jadi saya sebelumnya adalah orang yang sangat tertutup, penyendiri, sangat tidak percaya diri Kak. Aha. Ya. Kenapa bisa gitu Kak? Iya, saya sejak dari kecil sih saya juga kurang tahu pengaruh apa, tapi emang dari kecilnya emang udah terbentuk sebuah sifat ya, suka menyendiri, ya tidak percaya. Ya salah satu alasan kenapa penyendiri ya karena tidak percaya diri gitu, takut untuk ngobrol dengan orang lain gitu. Iya. Iya. Mungkin salah satu contohnya ketika saya mungkin teman-teman ada yang tahu ya, saya kan asalnya dari Kalimantan. Sebelumnya saya yang dari Kalimantan pindah ke Jakarta. Mengenal orang-orang yang baru, komunitas yang baru, dan cara berkomunikasi yang baru itu saya merasakan sangat insecure. Karena sebelumnya sangat tertutup itu ya. Iya. Apalagi ditambah dengan ibaratnya Kalimantan itu kan kampung. Jakarta itu kota. Ibu kota lagi ya. Ya, jadi lebih insecure lagi gitu. Jadi bahkan saya mau mulai berkomunikasi, mau mulai berkomunikasi dengan orang lain takut gitu. Memangnya ada orang yang kemudian membuli gitu atau bilang kampung gitu, ada gak sih atau jangan-jangan memang cuma perasaan doang? Kalau secara nyata membuli sih
sih nggak ada sih Kak. Nggak ada ya. Lebih ke saya sendiri sih. Mungkin dari logatnya kayak saya ngomong logat Kalimantan kayak Aha. sedangkan teman-teman yang di sini semua kan udah fasih untuk bahasa Jakartanya. Ketika saya baru mau mulai membaur, saya belajar bahasa yang baru itu nggak langsung kayak mungkin kayak sekarang aja saya ngomong masih ada sedikit logat Kalimantannya kayak gitu Kak. Apalagi pas pertama-tama gitu. Iya, iya, iya. Ya. Kemudian timbullah insecure itu. Iya, iya. Ya, yang membuat saya lebih tertutup, ya, lebih nggak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Iya, iya. Ini menarik ya karena ternyata feeling insecure itu bukan karena ada yang faktor dari luar yang menyerang dia, tetapi bisa datang dari dalam diri sendiri. Perasaan yang datang dari dalam diri sendiri. Iya. Mengerikan ya. Feeling insecure bisa berakar dari dalam diri. Kalau Merin sendiri gimana? Pernah punya pengalaman atau feeling insecure? Kalau untuk saya pribadi pernah yang namanya ngalamin insecure dalam skill, terus secara fisik gitu. Kalau misalkan dari skill itu ya mungkin kayak study gitu. Saya juga pernah yang kayak masuk kayak pelajaran yang saya pikir bisa nggak ya gitu. Tapi sampai akhirnya saya ngerasa saya mampu buat jalanin itu untuk study saya pas itu. Namun menurut saya insecure yang paling susah itu adalah fisik gitu. Jadi saya pernah yang namanya ngalamin penggeseran rahang gitu, rahang. Di situ jujur awalnya saya tuh nggak tahu gitu, jujur cuek aja gitu. Apa sih kata orang gitu. Awal-awalnya ya udahlah gitu kan. Tapi semakin lama kok makin risih gitu ya, kok orang-orang pada bilangnya kayak gitu terus. Ya udah akhirnya saya cari dong kebenarannya seperti apa, saya ronsen gitu kan. Saya cek gitu, ternyata memang ada penggeseran kayak gitu. Jujur itu sangat menyakitkan sih. Iya, karena itu menyerang penampilanmu ya. Yes. Itu. Dan ada nggak yang kemudian membuli kamu atau meledekin kamu gitu? Jujur kalau untuk membuli atau seperti apa tuh nggak ada. Tapi lebih kayak pribadi gitu loh, kayak nggak bisa terima diri sendiri. Terus ngerasa kayak mau lakuin sesuatu itu jadi terhambat. Itu sih yang menurut saya jadi kurang bagus. Kamu sampai segitunya ya? Ya saat itu ya. Pak Pierre, ini menarik ya Pak ya, karena sebenarnya feeling insecure itu datang dari dalam diri gitu dan kemudian menilai dirinya begini begitu. Sebenarnya faktor apa sih yang kemudian membuat orang tuh rasa insecure itu muncul gitu? Iya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa menjadi faktor pemicu dari rasa insecure itu ya. Yang pertama, ada orang-orang yang mungkin terlalu mengagumi ya, terlalu mengagumi tokoh-tokoh atau orang-orang tertentu yang terlihat terlalu tampan, terlalu cantik, terlalu sempurna begitu ya. Atau para selebriti gitu ya, semua udah dipoles, semua udah didandani, makeover dan lain sebagainya. Iya. Yang kedua, terlalu ingin menjadi seperti yang dikagumi itu, begitu dengan cara yang salah ya. Jadi ingin menjadi seperti mereka. Lalu ketika melihat pada diri, aduh ini kok saya beda jauh ya. Dia lupa bahwa orang-orang itu semua sudah disetting kan, sudah diatur dengan begitu baik, dihilangkan semua hal yang berbentuk tidak sempurna atau kekurangan itu sudah dihilangkan. Yang ketiga, orang-orang yang terlalu berekspektasi tinggi ya, dan ini tidak realistis ya. Berekspektasi tinggi ini berharap pengen menjadi seperti orang-orang yang sudah hebat itu, namun ternyata mereka tidak pernah tahu bahwa perjuangan orang-orang yang sudah hebat itu adalah perjuangan yang begitu luar biasa, bahkan sampai mengubah bentuk penampilan ya, ada oplas lah dan lain sebagainya, makeover yang mampu membuat wajah berubah sehingga nampak sempurna sekali, simetris dan sempurna. Nah, hal-hal ini membuat pada akhirnya remaja atau anak-anak muda, baik itu putra maupun putri, laki-laki atau perempuan, itu kehilangan rasa percaya diri. Mereka takut gagal. Kalau aku mau jadi seperti mereka itu nanti gagal gimana ya? Gak mungkin lah. Nah, ini yang menyebabkan hal-hal seperti itu. Belum ditambah dengan itu tadi perasaan-perasaan ya yang datangnya dari dalam, kekhawatiran yang datangnya dari dalam itu menyebabkan rasa insecurity itu semakin kuat dan semakin kuat.
Iya, apalagi kalau ada konfirmasi dari luar ya Pak. Betul. Misalnya temannya ngeledekin atau lingkungannya juga merasa bilang lu jelek, lu ini dan Betul, sebagainya. Itu makin parah ya. Ya, ini menarik. Nah, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, kita akan terus bicara soal insecure dan kita akan masuk ke bagaimana kita mengatasinya, bagaimana keluar dari hal yang mencekam itu. Tapi kita akan memuji nama Tuhan dulu. Maka itu jangan kemana-mana, tetap stay tune. King of Majesty. Saudara semangat memuji Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan, you know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. Say, these words are from my heart. These words are not bad apa will live for you. I have devoted to you. Katakan King of Majesty, King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Say Jesus, Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Katakan King of Majesty, King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. Hanya padanya sajalah kita berserah. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah, kita masih terus dalam topik yang sama, yaitu feeling insecure Tidak lagi. tidak lagi. Dan kita akan terus berbicara, membahas, menguliti tema ini. Nah sebenarnya apa sih dampak negatif yang kemudian muncul akibat feeling insecure? Mungkin saya tanya dulu ke teman-teman yang sudah mengalaminya. Dari Kak Junis mungkin? Iya. Seperti yang tadi yang sempat saya singgung sih Kak, saya menjadi pribadi yang sangat tertutup. Sangat tertutup. Iya, Tapi bukan introvert ya? penyendiri. Termasuk introvert nggak ya? Terma- Ya, saya emang pribadi yang introvert deh. Ya. Ya, cenderung agak diam gitu sih. Mhm. Kalem gitu Kak. Mhm. Ah. Kalem ya. Cool ya. Nggak tahu cool apa kalem deh. Pokoknya gitu aja Kak. Ya cenderung menjadi pribadi yang sangat tertutup, tidak percaya diri dan penyendiri Kak. Saya bahkan ada waktu mencap diri saya sendiri itu saya nggak bisa bergaul dengan orang. Jadi jangan memulai komunikasi dengan orang deh kalau nggak ada orang yang berkomunikasi dengan saya gitu. Apa sih yang kemudian membuat sampai sebegitu tertutupnya dan seolah-olah tidak percaya untuk membangun relasi gitu? Apa sih? Dari pengalaman sebelumnya mungkin Ditolak kah? ditolak nggak ya? Pengalaman sebelumnya kayak saya ada mencoba berkomunikasi dengan teman-teman, cuman kayak saya ngomongnya apa aneh apa gimana, kurang bisa memasuki topik gitu. Jadi cenderung membuat orang kayak merasa saya risih gitu. Risih kemudian agak menjauhi saya. Ya
mereka mungkin nggak bilang, tapi saya pribadi menyadari kayak apa keberadaan saya itu mengganggu orang lain ya gitu. Sedih Sampai ya. timbul pertanyaan begitu. Mungkin salahnya saya nggak mencari seseorang yang lebih berpengalaman untuk sharing gitu. Saya cenderung menyimpannya saya sendiri gitu, dan terciptalah sebuah pribadi yang tertutup, kemudian tidak percaya diri itu. Bahkan tidak mau membangun relasi ya. Sulit Iya, ya. takut membangun Iya. relasi. Kak. Iya. Kalau Merin sendiri gimana? Apa dampak buruk yang kamu alami dari feeling insecure? Kalau dampak buat saya pas itu, yang pasti karena saya orang yang aktif dan insecure saya itu karena fisik, otomatis saya kayak langsung pengen berhenti dari semuanya itu. Berhenti apa nih? Jadi kayak ya pelayanan, jadi kayak nggak mau, ya kan saya dancer kan, jadi otomatis ya. harus muncul di depan gitu. Nah itu yang menurut saya jadi pengen menghambat saya untuk tidak mau melakukan itu. Nah itu yang jadi tekanan, jadi depresi juga sempat kayak gitu. Itu yang menurut saya Depresi ya? iya sempat kayak aduh gitu kan. Yang namanya kedagingan ya pasti kita merasa nggak bisa terima hal itu gitu loh. Kayak gitu. Apalagi bagi seorang wanita ya, Yes. penampilan nomor 1 ya. Yeah. Apalagi Merin seorang dancer ya. Tidak mudah. Nah Pak Pier, di dalam Alkitab sendiri Pak, kira-kira Alkitab bahas gak sih soal insecure? Iya, ada beberapa contoh yang dapat kita temukan ketika Tuhan itu memanggil seseorang untuk pergi atau melakukan sesuatu yang Tuhan mau ya. Contoh Musa ya, Musa ketika berjumpa dengan Tuhan, Tuhan memberikan tugas kepada Musa untuk menghadap kepada Firaun dan menyatakan kemauan Tuhan untuk membawa bangsa Israel, umat Tuhan itu keluar dari tanah Mesir untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Di dalam Keluaran 4 ayat 10 dikatakan demikian. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Nah ini fakta bahwa memang Musa memiliki kekurangan yang menyebabkan dia juga merasa insecure ya untuk berkata. Ini sebuah kenyataan di mana hampir setiap manusia itu punya kelemahan. Dan dalam hal ini Musa punya kelemahan atau kekurangan di dalam hal berbicara. Mengungkapkan sesuatu mungkin bisa terbata-bata, atau mungkin bisa terhenti, atau bisa salah ngomong dan lain sebagainya. Namun kenyataan ini berubah ketika Tuhan sendiri berkata kepada Musa, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Musa mendengarkan firman di mana Tuhan berkata, akulah Tuhan yang bisa memakai engkau meskipun engkau berat lidah dan berat bibir. Tuhan menyatakan bahwa Tuhan yang akan memakai dia, Tuhan yang akan membackup dan membela dia. Dan akhirnya Musa mampu memandang dirinya seperti apa yang Tuhan pandang. Ketika Musa melihat orang-orang Mesir, para diplomat, orang-orang pinter yang pandai berbicara, maka ketika dia membandingkan dengan dirinya, waduh, dia ini bicaranya berat dan susah. Jadi nggak mungkinlah mereka dengarkan bahasa saya yang kurang dan lain sebagainya. Itu yang terjadi di dalam Alkitab. Wah, padahal Musa seorang tokoh yang besar sekali ya Pak. Betul. Ya? Pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya. Tapi ternyata mirip-mirip ya Ko Jun ya. Ada rasa ketakutan bicara, rasa ketakutan, dan ya itu karena dia sering membandingkan diri juga ya Pak ya. Betul. Iya. Nah kalau dari Ko Junius sendiri gimana nih? Kemudian bisa merdeka dari feeling insecure itu? Dari saya sendiri, saya rasa karena hubungan dengan Tuhan sih. Punya hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Yang kemudian saya menyadari kalau Tuhan menciptakan kita emang sebuah pribadi yang unik. Dan indah dan adalah satu-satunya gitu. Saya mempunyai seorang Bapa yang mengasihi saya apa adanya. Yang kemudian membuat saya belajar untuk menerima saya sendiri apa adanya, menyukai saya sendiri apa adanya, dan menjadi diri saya sendiri apa adanya.
Dan sesuai pengalaman saya Kak, kalau misalnya orang yang belum bisa menerima diri sendiri apa adanya dan menyukai diri sendiri apa adanya itu nggak bisa menjadi percaya diri gitu. Iya, kalau Tuhan menerima kita apa adanya, Ya, mengapa kita harus seperti seolah-olah membuat diri kita seperti apa-apanya kira-kira iya gitu ya dan gitu. ya kita berhentilah menjadi orang lain gitu. Iya, Ya, menarik jadilah ya. diri kita sendiri gitu. Berhentilah menjadi Mm-mm. orang lain gitu ya. Jangan kata lain juga nyambung kayak Pak Pierre bilang tadi ya. Ya. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain ya Pak ya. Mm-mm. Menarik, menarik. Kalau Merin sendiri gimana? Kemudian kamu bisa merdeka dari feeling insecure itu? Pas itu sih saya berdoa. Jadi pas kejadian udah tahu hasilnya gitu, hasil ronsen kalau ada penggeseran, saya jujur yang pertama yang saya lakuin adalah berdoa. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa gitu? Kenapa ini terjadi ke saya gitu? Ya sampai akhirnya dan insecure itu nggak lama sih, cuma sebentar. Tapi yang menurut saya hebat itu karena Tuhannya itu sendiri kayak Tuhan itu mengasihi, benar Tuhan mengasihi saya gitu. Kenapa cuma karena hal ini saya mau meninggalkan semua gitu. Nah itu yang menurut saya, oh jangan gitu. Dan saya bisa melihat bahwa Tuhan itu anggap kamu itu indah gitu. Tuhan anggap kamu berharga. Dan jangan gitu kan. Pokoknya pas saya evaluasi lagi gitu loh. Saya mulai belajar yang namanya ya harus tetap mencintai diri sendiri gitu. Harus menerima diri apa adanya karena saya juga tahu bahwa setiap pribadi manusia mau secara fisik atau dalam itu tidak ada yang sempurna gitu. Gitu. Saya belajar kayak gitu sih dari Tuhannya gitu. Iya, menarik ya. Nah Pak Pierre, benar gak sih kalau saya berpikir begini, kita itu selalu merasa insecure karena kita selalu menilai kesempurnaan dari cara pandang dunia. Setuju sekali. Jadi manusia menilai kesempurnaan itu dari sudut pandang atau kacamata dunia ini. Seharusnya kita melihat diri kita dalam kacamata Allah dan dalam terang firman Tuhan. Oh menarik nih Pak. Nah mengapa kita harus melihat dengan kacamata firman Allah dari sudut pandang Allah dan menaruh harap kepada Dia? Karena di dalam Yesaya 43 ayat 4 berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi Tuhan melihat kita sebagai ciptaannya, sebagai pribadi yang mulia. Mulia. Dan Dia mengasihi kita. Mulia ini berarti sesuatu yang Tuhan tetapkan dalam diri kita, di dalam sudut pandang dan kacamatanya Allah sendiri. Dia melihat kita seperti itu. Sebagai ciptaan yang tadi sudah sempat disinggung ya. Bahwa kita ciptaan satu-satunya, unik, spesial, tidak ada fotokopinya. Tidak ada yang lain yang seperti kita. Sehingga bagi Allah kita itu menjadi begitu spesial, begitu mulia di hadapan Dia. Penting sekali untuk kita melihat hal itu. Demikian. Jadi apa yang dilihat oleh dunia tidak sempurna, di mata Tuhan itu mulia ya Pak. Betul. Dan dengan kata lain juga sebenarnya Tuhan mencipta manusia siapapun itu tidak dengan kesalahan ya Pak. Tidak dengan kesalahan. Betul ya. Jadi apapun dirimu, kira-kira terimalah dirimu ya gitu ya. Dengan apa adanya karena kamu indah dan dikasihi Tuhan. Kita akan terus bincang-bincang soal feeling insecure. Tapi kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Stay tune. Kita mau memuji Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Sebab keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji
Masih dengan topik yang sama, yaitu feeling insecure. Tidak lagi. Tidak lagi, dan kita sudah kira-kira 2 sesi bicara soal feeling insecure, dan di sesi terakhir ini saya rindu Pak Pierre dan rekan-rekan bisa menyampaikan pesan-pesan yang berharga nih ya, tentang bagaimana mengatasi insecure gitu. Kalau misalnya kira-kira ini temanmu atau kawan-kawan pemuda atau kawan-kawan gereja di Yup atau on air yang nonton ini dan mereka bergumul struggling dengan feeling insecure, kira-kira pesan apa yang mau disampaikan? Mungkin dari Ko Junius dulu. Iya, kalau dari saya ada satu itu sih hal lagi yang kemudian membuat saya keluar dari itu, ketika saya sadar Tuhan ada satu firman yang ketika saya mengerti akan firman itu, yaitu Tuhan tidak mengizinkan masalah yang lebih besar dibandingkan kemampuan kita gitu. Karena firman ini kemudian saya memperoleh kedamaian. Apapun masalah itu, apapun yang akan saya hadapi, saya yakin saya akan bisa menghadapinya bersama Tuhan gitu. Dan pesan-pesan yang pengen saya sampaikan ke teman-teman itu, kita semua pasti akan punya insecure siapapun gitu. Tapi janganlah kita kemudian diperbudak ya. Diperbudak karena insecure itu, jadi kita jadi ketakutan lah, apalah gitu. Justru kita melalui insecure itu kita harus menghadapinya, bertumbuh melaluinya gitu kan. Wah, menarik ya. Jadi kita harus melawan insecure itu dan bukan dikontrol ya, kira-kira gitu ya. Tidak dikontrol, malahan kita harus mengontrolnya, kira-kira gitu ya, harus lebih di atas dia ya. Nah, menarik sekali. Kalau Merin punya pesan apa? Kalau temanmu atau siapapun yang nonton. Kalau pesan dari saya itu, ketika kalian merasa nggak mampu dalam melakukan segala hal gitu, percayalah Tuhan selalu mampukan gitu. Kadang itu juga yang menghambat kita buat melakukan sesuatu gitu. Percayalah sama Tuhan, kalau Tuhan itu baik, kamu ada di sana, pasti Tuhan tuntun gitu. Jadi jangan insecure, jangan merasa nggak bisa, merasa minder sama orang lain. Ketika kita melihat kayak diri kita sendiri kurang ya perfect atau apa, ya gitulah manusia namanya kan. Tapi disitulah kita belajar gitu loh, kita belajar banyak hal bahwa memang insecure itu memang harus kita lewati. Kenapa? Kalau kita nggak lewatin insecure gitu, kita nggak bakalan yang namanya maju lebih baik. Ya, saya merasa bahwa jujur insecure itu sangat bagus untuk kita hadapi gitu loh. Kenapa? Kalau nggak ada insecure, kita juga nggak akan yang namanya menjadi pribadi yang lebih baik, maju. Ada proses gitu, ya seperti itu. Jadi nikmati aja prosesnya, jangan takut dan tetap mengandalkan Tuhan. Iya, menarik ya. Ada pesan tadi bilang kalau kamu terus ada dalam insecure itu, kamu nggak maju-maju ya. Kamu hanya diam di tempat dan nggak pernah maju. Menarik sekali. Dan sebagai seorang pastor, Pak Pierre, apa yang Pak Pierre mau sampaikan? Iya. Saudara-saudara, dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, teman-teman semuanya, hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah diselamatkan, itu harus melakukan sesuatu bagi Tuhan. Melakukan sesuatu yang menjadi berkat bagi kehidupan di sekitar kita. Melakukan pekerjaan baik yang Allah persiapkan sebelumnya. Nah, seringkali yang menjadi halangan kita untuk melakukan sesuatu adalah rasa tidak aman. Insecure tadi, rasa tidak aman dari kekurangan mungkin dan kelemahan kita. Seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman semua, bahwa insecure itu terkadang itu menjadi penolong ya untuk kita bisa mengembangkan diri. Insecure itu juga bisa menjadi sebuah tolok ukur buat kita agar hidup kita selalu bergantung kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, selalu melekat kepada Dia agar kelemahan dan kekurangan kita itu kita jadikan sebagai sebuah batu lonjakan untuk melakukan hal yang baik. Artinya bahwa insecure yang ada pada kita tidak boleh menjadi penghalang. Selain tadi mengikat atau memperbudak kita, tapi dia tidak boleh menjadi penghalang.
justru dia menjadi batu lonjakan yang baik atau batu loncatan yang baik agar orang-orang pun yang mungkin juga merasa insecure ketika berjumpa dengan kita sebagai anak Tuhan, kita pun juga boleh menenangkan mereka. Kita pun juga boleh sharing bahwa sebenarnya insecure itu bukan segala-galanya yang harus kita takutkan. Kenapa? Karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Sekalipun ia adalah orang yang tampak sempurna. Nah, bersyukur kepada Kristus karena di dalam Dia kita telah disempurnakan. Nah, karena kita telah disempurnakan oleh Kristus, maka kekurangan kita itu tidak harus menjadi penghalang untuk kita menjadi saluran berkat. Kita bisa berkarya, ya. Yang suka menjadi dokter, jadilah dokter, jangan khawatir, ya kan? Aduh, aku ini berasal dari kampung, mana mungkin lah bisa jadi pengacara, mana mungkin bisa menjadi dokter. Aduh, suaraku ini sih oke-oke aja, tapi dibandingkan dengan Diana Ross atau Michael Jackson, suaraku kok kedengaran cempreng ya. Jangan bandingkan dengan mereka. Ayo terus berlatih, terus berjuang untuk boleh memuliakan Tuhan. Saya ini kok kayaknya ya kalau melihat orang ya, aduh melihat sebuah daerah, sebuah kota atau kampung, pengen rasanya saya membangun mereka. Pengen saya membangun desa itu. Nah, ini tandanya kita bisa menjadi politisi. Menjadi politisi untuk bisa membangun desa, membangun kota, bahkan membangun negara kita. Apapun itu, ketika kita punya prinsip untuk menyenangkan Tuhan, kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan buka jalan. Amin. Ya, demikian. Wow, ini pesan-pesan yang sangat menarik sekali. Bahwa jangan takut bermimpi dan jangan sampai insecure itu menghalangi kamu untuk bertumbuh. Kira-kira begitu ya. Nah, ada satu pesan terakhir yang kami ingin sampaikan pada teman-teman semua di rumah. Yaitu kalau kamu feeling insecure, Jangan lagi. Ya, saya serahkan kembali ke Pak Pierre. Baik, teman-teman semua, Bapak Ibu di rumah, sebelum kita beristirahat dan sebelum kita menerima doa berkat, satu hal yang mau saya sampaikan. Agar semua rasa insecure yang mungkin akan datang menghantui kita bisa dihantui lagi oleh rasa insecure itu, oleh bayang-bayang insecure itu. Percayalah, ketika engkau menang, engkau mampu menghadapinya bersama dengan Kristus, engkau akan menjadi seorang pribadi yang luar biasa. Anda bayangkan, Anda punya kekurangan, Anda punya kelemahan, namun Anda bisa menang. Bahkan Anda menjadikan kelemahan dan kekurangan itu sebagai kekuatan untuk memuliakan Tuhan, berkarya dan terus berbuah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdiri bersama-sama. Arahkanlah hatimu, wajahmu, bahkan seluruh kehidupanmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Sesungguhnya sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Sesungguhnya keselamatan kekal dan kemenangan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sesungguhnya penyertaan dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus akan menyertai setiap kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sekian acara Night with Jesus versi talk show malam ini. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.